Dibolak-balik, kok makin asyik, makin dibaca, semakin menarik. Coba diresapi, tambah asyik, sampai-sampai mata gak mau melirik. Dibolak-balik, tambah asyik, makin dibaca, semakin menarik. Coba diresapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita ucapkan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi kaumnya yang mendapat syafaat di hari akhir nanti. Dalam kultum kali ini kami akan mengangkat tema menggapai takwa di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oleh karena itu, puasa di bulan Ramadan ini bertujuan membentuk manusia yang bertakwa. Manusia yang bertakwa adalah manusia yang selalu ingat kepada Allah dimanapun dan kapanpun berada. Manusia yang selalu menjauhi segala larangannya Allah dan mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah. Mengapa takwa menjadi hal yang sangat penting? Oleh karena itu perlu kita ketahui apa itu takwa. Pengertian takwa secara etimologi adalah takwa berasal dari kata wako yaki wikayah, yang artinya menjaga diri, menghindari diri, dan menjauhi. Sedangkan pengertian takwa secara terminologi adalah takwa adalah takut kepada Allah. Berdasarkan kesadaran dengan mengerjakan segala perintah Allah dan tidak melanggar dengan menjaga atau menjauhi segala larangannya, serta takut terjerumus dalam perbuatan dosa. Takwa terulang dalam Al-Quran sebanyak 259 kali dengan segala derivasinya, mengandung makna yang cukup beragam. Di antaranya adalah memelihara, menghindari, menjauhi, menutupi, dan menyembunyikan. Kata takwa menurut Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar diambil dari rumpun kata wikayah yang berarti memelihara hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Memelihara jangan sampai kita terperosok pada perbuatan yang tidak diridhoinya. Memelihara dengan segala perintahnya supaya dapat dijalankan. Memelihara kaki kita jangan sampai terperosok ke tempat yang penuh lumpur atau duri. Takwa dengan demikian tidak dapat diartikan sebatas takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah adalah bagian kecil dari takwa. Menurut Hamka, dalam takwa terkandung cinta kasih, harap, cemas, tawakal, ridho, dan sabar. Takwa adalah pelaksanaan dari iman dan amal saleh. Bahkan dalam kata takwa terkandung juga arti berani. Bapak Ibu rahimakumullah, setidaknya ada 3 alasan mengapa takwa itu sangat penting. Yang pertama adalah takwa merupakan bekal terbaik. Kehidupan dunia ini bagi orang yang beriman adalah sebagai tempat untuk transit saja, untuk mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berbekallah karena sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Dengan bekal takwa, seseorang akan mampu mengontrol tingkah laku. Ia akan selalu menimbang apakah yang dilakukan sesuai dengan tuntutan Allah atau tidak. Dengan demikian kita harus menjaga takwa agar selalu berada dalam diri kita, baik ketika di masjid,
baik ketika di rumah, tempat kerja, atau di mana saja. Sehingga kita harus memelihara iman itu naik turun. Ibarat sebuah pohon agar memberikan buah yang baik, maka pohon harus selalu dipelihara dengan cara disiram, diberikan pupuk, dibersihkan dari tanaman liar. Yang kedua, takwa penyebab turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika takwa sudah menjadi baju dan bekal hidup seseorang, maka takwa akan menjadi gaya hidupnya. Gaya hidup itulah yang kemudian terakumulasi menjadi suatu budaya, yaitu hasil budidaya manusia dalam mengembangkan dan menerapkan takwa itu dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Surat Al-A'raf ayat 26. Di tengah wabah pandemi COVID-19 ini tentunya kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, semua makhluk yang ada di dunia ini termasuk virus corona. Kita berharap dengan hadirnya bulan suci Ramadan yang mulia ini sebagai penyebab turunnya pertolongan Allah, dikarenakan semua orang beribadah dan berdoa mengharap rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, takwa merupakan standar kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun status kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan adalah bagaimana kita lakukan tersebut juga untuk menjadi penambah bekal kita kelak di hari akhirat. Bekerja yang profesional diiringi dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal kebaikan, beribadah kepada Allah harus ikhlas mengharap ridho Allah. Karena kemuliaan seorang akan dilihat Allah dari ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Surat Al-Hujurat ayat 13. Bapak Ibu rahimakumullah, setidaknya ada 3 cara atau 3 tip menggapai takwa di bulan suci Ramadan, sehingga kita menjadi pribadi yang bertakwa dan takwa tersebut selalu berada dalam diri kita. Yang pertama, berpuasa dengan sebaik-baik puasa. Sebaik-baik puasa adalah puasa yang tidak hanya menahan lapar dan haus saja, melainkan menahan diri dari perbuatan dan perkataan yang keji dan mungkar. Rasulullah pernah bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Rasulullah mengingatkan kita, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatannya, maka niscaya Allah tidak akan membutuhkan penahanan dirinya dari makanan dan minuman, atau tidak membutuhkan puasanya. Yang kedua, selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Firman Allah dalam Al-Quran, dan ini adalah kitab yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-An'am 155. Agar kita mendapat keberkahan dari Al-Quran, Allah menyuruh kita untuk mengikutinya, menyuruh untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Mengapa kita harus berinteraksi dengan Al-Quran? Karena selain Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup, Al-Quran juga sebagai syafaat kita di hari kelak, di hari kiamat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sebab dia akan datang di hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat atas pembacanya. Alhamdulillah. Jadi sudahlah kita berinteraksi dengan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Sudahkah kita membacanya hari ini? Berinteraksi dengan Al-Quran bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, membacanya dan mendengarkannya. Kemudian mentadabburkannya. Yang ketiga adalah mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka mulai hari ini sebaiknya kita budayakan membaca Al-Quran, tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga keluarga kita serta teman-teman kita. Yang ketiga adalah tidak meninggalkan ibadah yang wajib dan mengerjakan ibadah yang sunnah.
Di bulan Ramadan ini merupakan momentum yang sangat tepat dalam meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan yang dikerjakan akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Salat wajib 5 waktu yang dikerjakan secara berjamaah di masjid merupakan penghapus dosa dan meninggikan derajat kita. Sabda Rasulullah, siapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan ke masjid untuk menunaikan salat fardu, maka semua langkahnya dihitung. Yang satu untuk menghapuskan dosanya, yang kedua untuk menaikkan derajatnya. Ada hadis yang berbunyi, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia berbuka, dan kedua adalah kebahagiaan kita ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Selain ibadah wajib, kita dianjurkan juga untuk melakukan ibadah-ibadah yang sunnah seperti sholat taraweh, sholat tahajud, sholat duha, atau kita berinfak atau bersedekah, memberi makan kepada orang yang berbuka atau yang membutuhkan. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa beribadah di malam Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharap pahala, maka ia dihapus dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari. Selain taraweh, salat malam lainnya yang memiliki keutamaan dan pahala yang besar adalah tahajud. Berbagai keutamaan salat tahajud dijelaskan dalam berbagai surat Al-Quran sebagai berikut. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-Nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa rezeki yang kami berikan. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas mereka yang kerjakan. Ayat lain yang menjelaskan keutamaan salat tahajud dalam Al-Isra ayat 79, yang artinya, dan pada sebagian malam maka kerjakanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Masya Allah. Rasulullah pernah bersabda bahwa waktu terbaik untuk bersedekah adalah di bulan Ramadan. Dalam hadis diriwayatkan, semangat beliau dalam bersedekah lebih membara lagi ketika bulan Ramadan. Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran kala itu, dan Rasulullah SAW adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan, bagai angin yang bertiup. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk bersedekah di bulan Ramadan adalah menyediakan makanan berbuka untuk orang-orang yang berpuasa. Rasulullah pernah bersabda, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Masya Allah. Sehingga sebaiknya kita berlomba-lomba untuk bersedekah, menyediakan takjil, baik di masjid, dimanapun, di kantor, di rumah maupun di jalan. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah yang bisa kami sampaikan. Semoga kultum ini bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan bagi kita sekalian. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Allah, please forgive us